Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, balik kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 807 billion dollar atau turun sekitar 0,05%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.800-an, Ethereum 1.207, kemudian BNB 250 dolar, XRP 0,34, Dogecoin 0,07, Cardano 0,25, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,8 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Top performernya adalah Ethereum dengan kenaikan 2% ke 1.207 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Binance.US set to acquire Voyager Digital Assets for $1 billion. Jadi, untuk kalian yang kemarin sempat menggunakan platform Voyager Digital, ya bisa jadi ini adalah secerca harapan gitu buat kalian ya. Disampaikan di sini, according to the news press release published on December 19th, cryptocurrency exchange Binance.US will acquire assets of bankrupt crypto lender Voyager Digital for $1.022 billion. After a review of strategic options, the firm said that Binance US represented the highest and best bid for its asset. Jadi kemarin itu sempat dilakukan pelelangan guys. Oke, Voyager Digital itu mencari investor baru yang mau membeli gitu kan, dilelang. Dan ternyata penawar terbaiknya itu adalah dari Binance.US dengan total nanti pembeliannya 1,022 billion dollar. Dan kalau misalnya teman-teman yang sempat mempunyai dana gitu ya, yang berada di Voyager Digital, saya sarankan teman-teman mulai dari sekarang itu lebih aktif untuk mengikuti sosial media dari Voyager Digitalnya untuk melihat update apakah ada chance atau kesempatan dana yang kalian kemarin kehilangan di Voyager Digital itu bisa kembali. Walaupun mungkin tidak utuh ya, tidak seperti ketika kalian hilang, mungkin cuman 50-70% yang bisa dikembalikan, tapi itu akan sangat membantu tentunya kalau misalnya kalian kehilangan banyak sekali aset kalian di Voyager Digital. Jadi ini adalah menurut saya berita yang perlu saya sampaikan gitu ya, supaya kalian aware gitu bahwa ada event seperti ini dan kalian mungkin bisa berdoa gitu supaya mudah-mudahan dengan diakuisisi oleh Binance.US, kemudian nanti setelah kasusnya sudah diselesaikan di persidangan, dana kalian sebagian, at least sebagian bisa dikembalikan ke kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian harapkan full sih mungkin agak sulit ya guys, tapi kalau misalnya sebagian itu masih cukup make sense. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kali ini dari Nigeria set to pass bill recognizing Bitcoin and cryptocurrencies. Jadi melanjutkan adopsi yang terjadi di dunia blockchain, the Nigerian government will reportedly soon pass a law that will recognize the usage of Bitcoin and other cryptocurrencies as a mean to keep up to date with global practices. Jadi pada intinya pemerintahan Nigeria gitu ya, sesegera mungkin akan membuat peraturan baru untuk mengenali Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai sarana investasi. Seperti yang disampaikan di sini, the report stated that if the Investment and Security Act 2007 bill is signed into law, it will allow the local Securities and Exchange Commission to recognize cryptocurrency and other digital funds as capital for investment. Jadi ini tentunya juga adalah berita baik karena dulunya dari Nigeria juga sebenarnya cukup kontra ya gitu guys terhadap cryptocurrency. Kalau misalnya kalian baca di sini di bulan Februari 2021 sebenarnya Central Bank dari Nigeria itu sempat nge-ban semua aktivitas yang berhubungan dengan cryptocurrency. Tapi kali ini sebenarnya sepertinya juga udah berubah haluan gitu ya. Kali ini dari pemerintah mereka beranggapan bahwa mereka perlu gitu untuk sesegera mungkin supaya tidak ketinggalan zaman istilahnya. Keep up to date. Dan dengan ini nanti di Nigeria tentunya cryptocurrency dan juga Bitcoin sudah dikenali sebagai sebuah sarana untuk
investasi. Jadi lagi-lagi adopsi akan terus berlanjut, guys. Kita melihat hampir setiap minggu kita ada berita adopsi baru yang terjadi, baik dari sebuah negara, sebuah perusahaan, atau orang-orang yang kita kenal, gitu ya. Seperti yang salah satunya kita ketahui kemarin, Andrew Tate misalnya, mengatakan bahwa dia juga bakal menjadi long-term holder dari Bitcoin. Jadi ini juga tentunya adalah berita yang positif. Kemudian, ini ada sebuah indikator yang menarik juga, tetapi ini tidak spesifik ke Bitcoin ya guys, melainkan ini adalah chartnya S&P 500. Tetapi seperti yang kita tahu gitu, sampai sekarang Bitcoin itu masih sangat berkorelasi erat dengan stock marketnya US. Jadi ketika stock market US itu performanya baik, maka biasanya Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Dan menariknya, ini kita juga melihat hal yang serupa dengan yang terjadi di Bitcoin, guys. Di weekly chart kita juga melihat sebenarnya ada bullish divergence yang tercipta. Ini juga terjadi di S&P 500. The bullish divergence is setting the stage for a big run. Total funds flowing into the market made a higher low, with S&P 500 making a lower low. It last happened during the 2008 bottom. We all know that the rally that follow. Jadi, terakhir kali kita melihat ada bullish divergence tercipta di S&P 500 ketika kita masuk ke bear market, itu adalah di tahun 2008, guys. Oke. Pada saat itu tentunya adalah financial crisis di seluruh dunia, dan kita melihat S&P 500 itu membentuk lower low terakhir, tetapi pada indikatornya kita membentuk higher low. Jadi pada intinya kita juga ada melihat bullish divergence di S&P 500. Dan kalau misalnya kita berkaca dari yang terakhir kali terjadi, maka rally yang mengikutinya itu luar biasa masif, guys. Oke, walaupun saya tidak mengatakan ini akan berulang, tapi at least dari segi indikator kita menunjukkan ada indikasi positif, guys, bahwa kita melihat ada bullish divergence. Walaupun sekali lagi, guys, perlu menjadi catatan kalian, yang namanya bullish divergence itu nggak bisa kalian jadikan satu-satunya alat untuk konfirmasi masuk ke sebuah trade. Kalian perlu juga konfirmasi dari tempat yang lain, mungkin dari segi price action-nya kah, atau mungkin dari segi fundamental, apapun itu kalian kombinasikan, mungkin kalian jadikan sebagai 2 atau 3 alasan sekaligus yang menunjukkan ke arah yang sama, baru dari sana kalian bisa jadikan itu sebagai setup, dan baru kalian cari konfirmasinya. Gitu ya. Jadi untuk sekarang kita melihat ada indikasi memang bullish divergence. Tapi bagi saya akan lebih baik lagi kalau kita nanti sudah break dari trendline yang kemarin sudah pernah kita bahas, guys. So far kita masih belum mampu untuk break dari trendline tersebut. So selama kita masih bertahan di bawah trendline, maka kita secara teori masih bertahan di struktur bearish, oke? Jadi masih ada chance bagi kita untuk membuat lower low baru sembari melihat bullish divergence-nya terus develop gitu. Oke, jadi itu ada chance seperti itu. Jadi kita nggak langsung bisa mengatakan dari sini kita akan tiba-tiba ke all time high lagi hanya karena ada bullish divergence, guys. Kalau saya tidak setuju. Kalau mungkin si Game of Threads ini beranggapan seperti itu ya, bahwa ketika kita melihat ada bullish divergence, maka otomatis kita kemungkinan sudah akan langsung menuju ke all time high yang baru. Kalau saya mungkin kurang setuju, saya lebih pengen melihat ada konfirmasi yang lebih lanjut. Mungkin saya yang terlalu konservatif, ya nggak tahu, tapi itu adalah yang saya lihat sekarang. Dan yang terakhir ini mungkin untuk lucu-lucuan saja, guys. Tapi ini tentunya dirasakan oleh sebagian dari kalian harusnya. Surviving 2022 somehow. Jadi kalau kalian merupakan investor crypto dari tahun 2021 hingga sekarang, maka kalian sudah harusnya terbentuk secara mental, guys. Kalau kalian masih mampu bertahan sampai sekarang ya, maka kalian sudah melewati berbagai hal yang sangat-sangat negatif. Bangkrutnya Genesis, Luna, BlockFi, Celsius, FTX, Three Arrows Capital, Voyager. Semuanya sudah terjadi, dan kalau kalian masih bertahan di sini, harusnya ya tidak akan ada lagi yang bisa menggoyahkan kalian secara mental gitu, guys. Kalian sudah bertahan dari 69.000 sampai ke 14.000. Kalian juga udah bertahan melewati berbagai kasus yang terjadi di sini yang tentunya bisa jadi menggoyahkan sebagian mental orang-orang dan kemudian terpaksa terkapitulasi alias menjual semua asetnya dan beranggapan, oke, saya nggak mau lagi main kripto karena mungkin scam dan lain sebagainya. Tapi kalian masih bertahan di sini, itu adalah sebuah sign yang baik menurut saya, dan harusnya ya kalian bisa bertahan sampai ke bull market berikutnya. Gitu ya. Jadi ya itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Nah,
Sebelum kita masuk ke chartnya Bitcoin, untuk kalian yang sekali lagi masih pengen untuk mencari tempat untuk trading di semua aset kelas, maka saya bisa sarankan MiTrade, guys. Karena di MiTrade kalian bisa trading di semua aset kelas, mulai dari metal, forex, komoditas, saham, kripto, semuanya bisa kalian lakukan di sini. Dan cukup dengan deposit $50, kalian udah bisa langsung manfaatkan fitur-fitur yang ada. Sekali lagi, salah satu contoh setup yang ada di sini adalah gold, guys. Menurut saya gold adalah sebuah ada setup di sini untuk potensial short di sini, guys. Oke, karena kita sudah breakdown dari rising wedge-nya, maka bagi saya kita bisa jadi akan kembali at least ngeretest ke 1773. Itu adalah sebuah setup untuk sell gitu. Nah, dari sana kita mungkin baru zoom in ke time frame yang kecil untuk melihat konfirmasinya apakah ada gitu setup bagi kita untuk short. Jadi selain ini juga sebenarnya banyak sekali yang sedang volatil. Kalau kalian lihat seperti USD JPY hari ini saja drop sudah kurang lebih 400 pips di sini, guys. Kalian bisa bayangkan 400 pips. Oke. 137 sampai 133, sorry 40 pips. Jadi dari sini kalau misalnya kalian merupakan trader, ini adalah yang kalian suka gitu, guys. Sebuah volatilitas. Daripada kalian harus ngeliat setiap hari crypto ranging gitu kan, mau trade juga susah karena kita bolak-balik hanya di sekitaran area di situ saja. Maka ini mungkin bisa jadi menghibur kalian gitu ya. Kalaupun kalian nggak terlalu fokus, mungkin ini bisa untuk mengisi waktu luang trading di aset kelas lainnya. Jadi kalau misalnya kalian mau, silakan kalian daftar saja dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Kemudian kalian langsung deposit minimal $50 dan sudah bisa trading di semua aset kelas. So, sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart terlebih dahulu. So, pada akhirnya kita melihat Bitcoin melanjutkan penurunannya. Sebenarnya sesuai dengan yang sudah kita bahas bahwa saya masih bisa melihat Bitcoin akan drop satu kali lagi membentuk lower low baru atau bahkan kita bisa menuju ke area low di sekitaran 15.600 di sini. Oke. Cuman kemarin kita atau saya pribadi beranggapan bahwa kita akan terlebih dahulu nge-retest dulu ke sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita drop. Dan analisa tersebut rupanya salah, guys. Ternyata kita langsung drop dari sana, membentuk lower low baru. Tetapi berita baiknya adalah bahwa kita kemudian mendapatkan ada reaksi yang sangat positif dari para bulls gitu ya, dengan ada pergerakan yang cukup impulsif ke atas. Jadi kalau kita lihat di 4 hour chart, maka kita bisa mengatakan bahwa ini cenderung adalah sebuah fake out gitu. Dimana di sini tentunya merupakan juga area demand atau support, guys. Nah, kalau misalnya nih kita kemudian melihat ada semacam konsolidasi yang terjadi di sini. Oke, misalnya katakanlah seperti ini, kita kemudian consolidate lagi, maka ini justru bisa kita flip menjadi setup untuk bullish, guys. Kenapa? Karena berarti kita sekarang cenderung membentuk apa? Inverse head and shoulder di sini. Oke, menargetkan minimal ke sekitaran area 17.000. Dari sana mungkin baru kita akan cek lagi apakah kita kemudian akan mendapatkan kembali sebuah rejection, oke, dan kemudian membentuk lower low baru, ataukah kita pada akhirnya mampu consolidate lagi di atas area tersebut dan mungkin akan melanjutkan untuk kembali at least meretest lagi ke area trendline atau bahkan bisa ke area 18.000 lagi. Oke. Jadi bagi saya untuk sekarang tentunya saya lebih cenderung flip ke arah bullish dulu short term gitu ya, dengan adanya indikasi bahwa pergerakan di sini terlihat cukup impulsif. Oke, yang kedua juga ya saya pribadi sudah ketinggalan ya senario di mana kita udah drop dan kemudian membuat lower low baru. Ini sebenarnya adalah setup yang saya cari gitu ya, atau yang saya mau di mana kita drop sekali lagi. Tetapi saya menunggunya di sekitaran area yang terlalu tinggi, guys. Di sekitaran area di sini 16.900 sampai 17.100 untuk short di sini. Tapi nggak dikasih. Ya, berarti bukan rezeki, guys. Apa boleh buat, tapi pada intinya sudah sesuai dengan yang kita mau bahwa kita akan mendapatkan drop lanjutan. Karena memang di 4 hour chart kita melihat ini sebagai sebuah konsolidasi atau bisa kalian kategorikan sebagai bear flag, dan pada akhirnya kita kemudian drop. Dan kali ini reaksi dari para bulls itu terlihat cukup masif. So, dengan adanya indikasi tersebut, sekali lagi saya short term sedikit ke arah bullish, tapi bagi saya tidak akan langsung masuk karena mungkin kita nge-pump seperti ini. Saya akan tunggu dia cool down sedikit, konsolidasi, oke? Sebelum pada akhirnya mungkin ini bisa saya jadikan sebagai setup, dan tentunya saya untuk mempertimbangkan risk and reward yang baik gitu, guys. Oke. Lebih baik lagi tentunya kalau kita dikasih pattern semacam falling wedge di sini. Karena dari sana kemungkinan RR-nya bakalan lebih baik, guys. Oke, kita hanya meresikokan segini, tapi kita bisa menargetkan segini kurang lebih 2:1 atau 2,5 banding 1.
gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.